Setelah memasuki area teleportasi, Zovan sekarang berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Dia mulai mengamati area sekelilingnya. Lalu kemudian dia mendengar teriakan dari binatang roh yang menggema di seluruh area itu. Kemudian muncullah seekor beruang raksasa puluhan meter di belakang Zovan. Beruang itu mulai mengintimidasi Zovan dengan sangat kuat. Karena beruang itu tahu bahwa Zovan ini hanyalah ahli penempaan tulang. Tapi Zovan menoleh dengan santainya. Oh, binatang roh level 4, beruang penghancur gunung. Beruang itu nampak tidak senang dengan kehadiran Zovan. Lalu dia pun mulai menyerang Zovan dengan tangannya yang besar. Namun Zovan masih tetap terlihat santai. Dan tiba-tiba api biru muncul di pupil matanya. Beruang itu tiba-tiba menghentikan serangannya. Seolah-olah beruang itu melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian beruang itu pun akhirnya berbalik dan lari terbirit-birit ke tengah hutan. Zovan hanya tersenyum. Nampaknya api biru ini sangat ditakuti oleh para binatang roh. Tapi meskipun demikian, Zovan sadar bahwa tempat ini jauh lebih berbahaya daripada gunung 10.000 binatang iblis. Mungkin saja di sini terdapat binatang roh yang tidak takut terhadap api biru ini. Jadi Zovan pun merasa harus tetap waspada. Zovan kemudian menyadari sesuatu, bahwa saat ini dia harus segera menemukan Yunhai dan kawan-kawan. Zovan pun mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit dalam sekejap. Saat dia terbang, ternyata banyak binatang roh yang juga memiliki kemampuan terbang dan berniat untuk menyerang Zovan. Tapi saat mereka melihat api biru milik Zovan, lagi-lagi semuanya langsung lari terbirit-birit. Zovan mulai terbang menjelajahi area sekitar. Setelah mencari cukup lama, dia tidak dapat menemukan seorang pun yang dia kenal. Dia tak pernah menyangka ternyata Gunung Raja Binatang itu memiliki area yang begitu luas. Sekarang Zovan hanya bisa menghela napas. Karena jika dia tidak menemukan Yunhai dan kawan-kawan secepatnya, entah apa yang akan terjadi kepada mereka nantinya. "Tolong, selamatkan aku!" Tiba-tiba seorang gadis berteriak. Seketika Zovan berhenti. Tempat ini sangatlah berbahaya. Tidak ada orang normal yang cukup bodoh untuk datang ke sini. Orang ini mungkin salah satu dari peserta, pikir Zovan. Di antara banyak keluarga yang mengikuti pertandingan ini, Menara Huayu memiliki anggota perempuan paling banyak. Zovan sempat ragu untuk menolong gadis ini. Tapi mengingat bahwa Menara Huayu adalah aliansinya, dia pun memutuskan untuk menolongnya. Lagi pula dia tak mungkin bisa menemukan Yunhai dalam waktu yang dekat. Jadi tak ada salahnya untuk menolong gadis ini terlebih dahulu. Kemudian Zovan pergi menuju arah sumber suara tersebut. Dia sampai di sebuah danau yang sangat besar. Bahkan tepian danau itu pun sama sekali tak terlihat. Zovan melihat gelombang air yang kemudian berubah menjadi ombak. Lalu terlihat gadis cantik yang terhempas dengan wajah yang ketakutan. Dan tepat di belakangnya terdapat ular taring merah sepanjang 1/4 mil. "Hah? Binatang roh tingkat 6?" pikir Zovan. Dia pun nampak sedikit terkejut. Zovan menyadari bahwa itu bukanlah ular biasa. Ular itu dikenal sebagai naga air tingkat 6 yang terlahir untuk menjadi raja. Dan merupakan salah satu binatang roh kelas atas. Saat ini dia memang masih muda. Namun jika saja dia mencapai usia dewasa, mungkin dia bisa berada di kelas 7 bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Zovan tersentak kagum. Dia tidak menyangka bahwa Gunung Raja Binatang ini menyembunyikan binatang roh yang begitu kuat. Zovan mulai merasa kasihan kepada gadis itu karena telah bertemu dengan ular si naga air. Ular itu akhirnya dapat mengejar gadis itu hingga gadis itu pun terjatuh. Ular itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak memangsa gadis itu. Sementara gadis ini hanya gemetar ketakutan dan memejamkan matanya.
seolah-olah dia sudah pasrah dan menerima nasibnya. Lalu tiba-tiba lingkaran cahaya muncul di pupil mata kanan Zhuofan. Dan dalam sekejap Zhuofan telah membawa gadis itu terbang. Begitu ular itu menggigit, dia tak bisa merasakan apapun karena gadis itu sudah tidak ada di sana. Ular itu melihat ke sekeliling tapi dia tidak bisa menemukan siapapun di sana. Di sisi lain, gadis itu mulai merasakan hal yang janggal. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Dan kini dia sadar bahwa dia berada di dalam dekapan seorang pria dan terbang di langit. Zhuofan kemudian memandang gadis itu dan berkata, "Apa kau baik-baik saja?" "Oh, itu." Zhuofan tiba-tiba terkejut. Sebelumnya dia benar-benar tidak menyadari bahwa gadis yang ia selamatkan sama sekali tidak mengenakan satu pakaian pun. Gadis itu merasa heran saat melihat ekspresi Zhuofan. Tapi kemudian dia sadar dan dia pun berteriak, "Dasar mesum! Tutup matamu! Kau tak boleh melihat!" "Cih, dasar jalang! Kau sendirilah yang tidak mengenakan pakaianmu. Kenapa menara Huayu menjadi begitu menyimpang, hah?" Apa maksudmu? Menara Huayu? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Yang ku maksud sekarang, tutup matamu. Kenapa kamu masih saja melihatku?" "Omong kosong. Lagi pula, di situasi seperti ini, bukankah normal jika laki-laki melihat apa yang harus dia lihat, kan? Kau sendiri yang tidak menggunakan pakaianmu. Dan sekarang, kenapa kamu malah menyalahkan orang lain?" "Dasar kau!" Gadis itu benar-benar kehabisan kata-kata. Dia menatap Zhuofan dengan tajam. Dan di saat yang sama, dia juga menahan agar tak menangis. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun turun. Zhuofan menyuruh gadis itu untuk mengenakan pakaian. Gadis ini begitu lama ketika memakai bajunya. Zhuofan mulai merasa jengkel kepada gadis ini. Padahal jika itu dirinya hanya tinggal mengenakan jubah dan selesai sudah. Beberapa saat kemudian, rerumputan mulai berderak di belakangnya. Dan ternyata gadis itu telah selesai memakai bajunya. Zhuofan kemudian berbalik. Dia begitu shock. Sebelumnya dia tidak terlalu memperhatikan gadis ini ketika tadi dia dikejar-kejar oleh binatang roh. Namun sekarang gadis ini menggunakan pakaian yang begitu anggun. Dan parasnya pun nampak sangat cantik. Untuk beberapa saat, Zhuofan tampak terpesona saat melihat gadis ini. Lalu Zhuofan menyadari bahwa gaya pakaian dari gadis ini cukup asing. Dia tak menyangka akan bertemu dengan orang asing yang bukan warga Kekaisaran Tianyu. Dan dia juga pastinya bukan peserta dari turnamen 100 aliran ini. Melihat tatapan Zhuofan yang tidak biasa, wajah gadis ini pun tampak tersipu. Dia memeras bajunya karena merasa malu. "Jangan menatapku terus, atau akan kucongkel matamu," kata gadis itu. "Cih, bukankah sekarang kau sudah memakai baju? Kenapa kau masih begitu galak?" kata Zhuofan yang nampak kesal. Gadis ini hanya bisa memalingkan wajahnya karena dia benar-benar merasa sangat malu. Lalu setelah itu Zhuofan pun berbalik dan berniat untuk pergi. "Aku akan pergi. Aku telah menolong orang yang salah. Waktuku telah terbuang percuma. Jadi selamat tinggal." "Tidak, tunggu." Gadis itu kemudian melompat tepat ke hadapan Zhuofan. "Jadi, maksudmu kau menyesal telah menyelamatkanku?" "Pergilah, aku tak mau membuang waktuku lagi," balas Zhuofan dengan dingin dan bergegas untuk pergi. Gadis itu kebingungan melihat tingkah dari Zhuofan. Dia berpikir apakah orang ini benar-benar seorang laki-laki atau bukan. Karena selama ini setiap laki-laki yang dia temui selalu tertarik kepadanya. Ini pertama kali baginya ada seorang laki-laki yang bisa begitu mengabaikannya. Zhuofan sebenarnya cukup tertarik pada gadis ini. Hanya saja saat ini dia lebih memprioritaskan tujuan utamanya.
Kemudian Zhuofan pun pergi meninggalkan gadis itu. Namun baru beberapa langkah saja tiba-tiba roar, terdengar suara gemuruh raungan yang menyebar di seluruh hutan. Kemudian seekor macan tutul dengan duri yang bersinar muncul di sana. Tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. "Binatang roh tingkat 4, macan tutul duri emas," kata gadis itu dengan wajah yang cukup terkejut. Melihat macan tutul ini, Zhuofan mengerutkan keningnya dan mulai gelisah. Apakah keadaan Yunhai saat ini baik-baik saja? Pikir Zhuofan. Namun, gadis dan macan itu malah mengira bahwa Zhuofan merasa ketakutan. Macan itu mulai tersenyum. Dia merasa kalau dia telah mendapatkan santapan empuk. Macan tutul itu kembali mengaum, lalu kemudian dia menerkam Zhuofan. Zhuofan sedikit tersenyum. Dan saat dia hendak mengeluarkan api biru, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang begitu merdu. Seketika macan tutul itu berhenti menyerang dan terpesona. Ternyata suara ini berasal dari gelang gadis itu. Gadis itu mulai menggerakkan pinggulnya dan menari. Kini macan tutul itu benar-benar mengabaikan Zhuofan dan segera menghampiri gadis itu, lalu berguling-guling di sekitarnya layaknya seekor kucing yang sedang bermanjaan dengan majikannya. Zhuofan pun terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode penaklukan binatang roh dengan cara seperti ini. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya kalau gelombang suara dapat memanipulasi otak binatang roh hingga akhirnya mereka tunduk seperti ini. Lalu gadis itu menepukkan tangannya dan kemudian macan tutul itu pun pingsan. Gadis itu tampak lelah dan terengah-engah karena telah menggunakan banyak energinya. Melihat hal ini, Zhuofan pun tertawa. Hahaha, aku tidak menyangka kalau kau memiliki kemampuan yang seunik ini. Dunia ini memang begitu luas. Kau memiliki metode seperti ini. Dari semua metode yang pernah aku lihat, ini benar-benar cukup unik. Kau tidak perlu banyak berkomentar, seolah-olah kau itu orang yang sangat kuat, kata gadis itu dengan sinis. Lagi pula, kau itu hanya seorang kultivator penempaan tulang tahap 9. Jadi tidak heran jika binatang roh tingkat 4 ini dapat membuatmu begitu ketakutan dan tak dapat bereaksi. Ejek gadis itu. Hei, apa kau lupa siapa yang sudah teriak minta tolong sambil telanjang bulat di danau tadi? Dan apa kau juga lupa siapa yang telah menyelamatkanmu dari naga air itu? Hahaha, balas Zhuofan. Kini Zhuofan mulai tertarik kepada gadis itu. Mendengar kata-kata dari Zhuofan, gadis itu pun tersipu malu. Dia benar-benar lupa akan kejadian beberapa saat yang lalu. Lalu dia kemudian membela diri. Hah? Benarkah kamu yang telah menyelamatkan aku? Lagi pula, naga air itu adalah binatang roh tingkat 6. Sedangkan kau hanyalah ahli penempaan tulang. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan aku? Bahkan aku yang ahli Tian Xuan tahap 2 pun tidak bisa kabur dari naga air itu. Zhuofan hanya tersenyum. Dia tidak mungkin menjelaskan rahasianya. Lalu dia pun berkata, itu sederhana, karena benda ini jauh lebih cepat daripada naga air itu, kata Zhuofan sambil mengeluarkan sayap di punggungnya. Gadis itu pun terpana. Wow, jadi begitu. Kau memiliki senjata roh tingkat 6, pantas saja, kata gadis itu. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku juga baru saja menyelamatkan hidupmu. Maka mari kita anggap ini impas ya, tambah gadis itu. Zhuofan tersenyum lalu mengangguk. Baiklah, jika itu memang maumu. Zhuofan itu adalah tipe orang yang tidak mengharapkan apapun. Dan dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, apalagi yang disebut sebagai hutang budi. Jadi Zhuofan tak mempersalahkan masalah ini. Zhuofan merasa kalau urusannya sudah selesai dan dia hendak pergi. Tapi gadis itu kembali berkata,
Tapi tadi kamu sudah melihat tubuhku, jadi kamu masih berhutang padaku. Mendengar hal ini, Zhuofan terkejut. Hah? Jadi kamu menganggap itu sebagai hutang? Kata Zhuofan. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Jadi mari kita segera selesaikan hal ini, tambah Zhuofan. Setelah mengatakan hal itu, Zhuofan kemudian melepaskan ikat pinggangnya dan mulai membuka baju yang dia pakai. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak gadis itu dengan wajah yang memerah. Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau aku berhutang karena telah melihat tubuhmu? Jadi aku akan membayarnya sekarang, kata Zhuofan sambil tersenyum jahat. Dasar otak mesum, aku tidak bermaksud seperti itu, kata gadis itu. Lalu, apa maumu? Apa kau tidak puas hanya dengan melihat tubuhku? Baiklah, aku ini orang yang murah hati. Jadi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau berapa kali pun hingga kau merasa puas. Hahaha, kata Zhuofan dengan senyuman iblis di wajahnya. Dasar, kau benar-benar cabul. Aku sangat membencimu, kata gadis itu dan cemberut. Aku hanya ingin kau membantuku untuk mendapatkan saving spring. Aku sama sekali tak menginginkan hal lain, tambah gadis itu. Apa? Saving spring? Kata Zhuofan dengan terkejut. Zhuofan merasa telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Dia jadi semakin tertarik pada gadis ini. Pada dasarnya, esensi air atau saving spring itu berasal dari sungai bawah tanah yang telah mengalir jauh di dalam perut bumi selama ribuan tahun. Karena terkena panas dari inti bumi secara terus-menerus, akhirnya perlahan air itu akan mulai mengendap. Dan endapan inilah yang kemudian dikenal sebagai esensi air. Ice Heart Moon Spirit yang dimiliki oleh Sueking disebut sebagai harta esensi air dengan elemen yin. Maka, Saving Spring ini disebut sebagai harta esensi air yang memiliki elemen yang. Jika kedua harta ini disatukan, maka Zhuofan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Selain itu, sama halnya seperti pasir berlian. Esensi air ini juga merupakan salah satu bahan terbaik untuk memperkuat transformasi tubuh. Dan jika esensi air ini digunakan dalam penempaan senjata, maka senjata itu akan mendapatkan karakteristik khusus untuk memperbesar dan memperkecil ukurannya sesuka hati. Dengan ini, tentu saja Zhuofan sangat tertarik untuk mendapatkan esensi air tersebut. Sebelumnya, dia tidak tertarik dengan esensi air ini karena dia masih terlalu lemah. Tapi sekarang dia merasa begitu percaya diri dan berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Senyuman pun muncul di wajah Zhuofan. Lalu Zhuofan berkata, "Ayo kita bicarakan ini lebih lanjut. Aku mau mendengar detailnya lebih jelas." Gadis ini tampak tersenyum. Kalau begitu, setelah kamu membantuku mendapatkan esensi air, maka hutangmu akan aku anggap lunas. Mendengar itu, Zhuofan pun hanya tersenyum kecil. Dia terlihat merasa senang. Padahal itu sebenarnya hanyalah aktingnya Zhuofan. Setelah itu, mereka berdua pun pergi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi danau yang sangat besar. Zhuofan melihat ke sekeliling. Ternyata ini adalah tempat di mana dia menyelamatkan gadis itu beberapa waktu yang lalu. Hei, apa kau tahu kenapa aku berakhir dalam situasi berbahaya sebelumnya? Kata gadis itu. Itu jelas karena kamu mandi di sini dan tidak sengaja melanggar teritori dari naga air itu. Jika aku jadi dia, aku pun pasti akan marah besar dan langsung menelanmu hidup-hidup. Jawab Zhuofan. Dasar, kau sok tahu. Mana mungkin aku mandi di sini? Dan orang bodoh mana yang akan mandi di tempat berbahaya seperti ini? Kenapa kau tidak menggunakan sedikit otakmu? Kata gadis itu. Zhuofan pun mengerutkan keningnya dan berkata, Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa kau juga telanjang? Hei,
apa kamu melihat lubang itu? Potong gadis itu sambil menunjuk sebuah goa. Oh iya, aku melihatnya, jawab Zoovan. Itu adalah sarang dari naga air, kata gadis itu. Hah? Bagaimana mungkin? Ular itu panjangnya 1/4 mil lebih. Bagaimana bisa ular itu? Zoovan tiba-tiba berhenti bicara dan mengerutkan keningnya karena dia telah menyadari sesuatu. Melihat ekspresi Zoovan, gadis ini pun tersenyum. Sepertinya kau tidak sebodoh yang aku bayangkan. Itu memang sarang dari naga air itu. Dia dapat keluar masuk dengan bebas karena dia telah mengkonsumsi esensi air yang sedang kita incar ini. Tapi, bagaimana bisa kau begitu yakin kalau di sana benar-benar ada esensi air? Dan jika memang ada, mungkin saja naga itu sudah memakan semuanya kan? Balas Zoovan. Lalu setelah itu kilatan cahaya melesat keluar. Itu adalah seekor ikan mas yang kemudian masuk ke dalam air. Oh, jadi begitu. Kau memiliki binatang roh tipe air. Aku mengerti sekarang. Jadi, ketika naga itu pergi, kau menyuruhnya untuk menyelidiki lubang itu kan? Kata Zoovan. Ya, benar. Sepertinya kali ini juga kau menggunakan otakmu. Hahaha. Kata gadis itu. Sebelumnya, aku menemukan keanehan pada binatang roh tingkat 6 ini. Jadi, aku terus memantaunya selama lebih dari 1 bulan. Hingga akhirnya aku tahu kebiasaan dari ular itu. Dia selalu tinggal di dalam sarangnya selama 3 hari penuh. Lalu setelah itu kemudian dia pergi keluar untuk beberapa saat. Dan pada saat kesempatan inilah aku mencoba untuk masuk ke dalam gua itu. Tapi sayangnya aku sedikit ceroboh. Naga itu belum pergi begitu jauh, sehingga dia pun bisa menyadari keberadaanku. Jadi karena itulah aku akhirnya dikejar-kejar oleh ular itu. Lalu kalau begitu, kenapa kau bisa telanjang? Apa kamu berusaha memikat ular itu dengan tubuhmu? Hahaha. Tanya Zoovan dan kemudian dia pun tertawa. Tidak seperti itu. Pikiranmu benar-benar sangat kotor. Aku tak berniat menggodanya. Tadinya aku ingin menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan ular itu, kata gadis itu. Oh, jadi teknik seperti apa itu? Apa itu menggunakan pantatmu untuk bermain air dengan ular itu? Kata Zoovan sambil terus mengejeknya. Gadis ini menjadi semakin kesal. Dia mulai memelototi Zoovan dengan penuh amarah. Dan dia berkata, "Hei, bisakah kau berhenti menghinaku? Ini adalah teknik rahasia dari keluargaku. Semakin aku bersatu dengan alam, maka teknik rahasia ini akan menjadi semakin kuat. Apalagi yang aku lawan adalah binatang roh tingkat 6. Jadi aku tidak boleh setengah-setengah dalam melakukannya. Walaupun pada akhirnya aku memang gagal. Karena ternyata ular itu jauh lebih kuat daripada perkiraanku." Zoovan mengangguk mendengar jawaban dari gadis itu. Sejak awal Zoovan memang sudah tahu kalau ular ini memang merupakan keturunan dari naga, yang mana ular itu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Hei, karena kau bisa terbang dengan sangat cepat, bagaimana jika kamu mengalihkan perhatian ular itu? Lalu aku akan pergi menyelinap dan mengambil esensi air untuk kita bagi berdua. Jika kita berhasil, aku pasti tidak akan pernah melupakan bantuanmu ini, kata gadis itu sambil menatap Zoovan dengan senyuman yang tulus. Baiklah, akan aku lakukan, jawab Zoovan sambil tersenyum licik. Saat ini Zoovan pastinya sudah punya rencana tersembunyi. Tapi gadis itu masih menanggapinya dengan serius. Meskipun sebenarnya gadis itu juga tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah gadis yang licik yang juga telah merencanakan sesuatu di belakang Zoovan. Setelah mereka berdua sepakat, kemudian dengan senyuman dingin Zoovan membentangkan sayapnya dan dia pun terbang ke arah sarang ular tersebut.